Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan sebagai hamba yang hina di hadapan Allah kecuali hanya satu. Apa dia Ustaz? Bersyukur kita Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tak bersyukurnya Pak kita kepada Allah. Allah senantiasa memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah. Pada siang yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan iman kita kepada Allah, mustahil mampu langkahkan kita menuju masjid yang dirahmati Allah ini. Salawat berangkaikan salam kita berikan kepada Faruq Alam, Intan Mekah Permata Madinah, buah hati Aminah putranya Abdullah, Habibullah, Nabi Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita Pak tak pernah melihat Nabi, tak pernah menatap Nabi Muhammad, bahkan mimpi pun belum tentu mampu kita memimpikan wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yakin kitalah umatnya yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduk rapatnya kita di masjid ini, begitu juga nantinya duduk rapat kita di surga Allah, menatap wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini Pak Khotib mengajak, marilah Pak sama-sama Pak kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak dikatakan sukses ibadah salat Jumatnya, tak dikatakan berhasil Pak ibadah salat Jumatnya, bahkan identik gagal. Apanya Ustaz yang gagal? Prakteknya dalam kehidupan. Siapa dia? Kalau tak terjadi dua perkara kepadanya. Apa dia Ustaz? Yang pertama, begitu dia tinggalkan masjid, 7 langkah dia tinggalkan pintu masjid itu Pak, berangkat dia dari masjid ini, yang pertama tak nampak perubahan yang terdapat dalam dirinya. Yang kedua, orang tak dikatakan sukses ibadahnya, sukses salat Jumatnya, berjaya salat Jumatnya, kalau begitu dia tinggalkan masjid, 7 langkah kakinya meninggalkan masjid, tapi yang kedua tak bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang pencuri tetap dengan pencuriannya, kalau penjahat tetap dengan kejahatannya, tak ada perubahan. Kalau ibadahnya hanya 5 waktu, tetap hanya 5 waktunya, tak bertambah dengan sunnahnya. Kalau dengan sunnahnya tak bertambah dengan tahajudnya, kalau dengan tahajudnya tak bertambah dengan puasanya, maka ini termasuk orang yang gagal dalam prakteknya, tak sah dalam kesolatan. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Kata Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata mauta Pak, dua kosakata dalam Al-Quran menunjukkan mayit. Satu, ianya yang bertasdid. Dua, ianya yang tak bertasdid. Ianya yang bertasdid, maka jamaknya mauta. Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Alam diungkapkan bahwa al-mayyitu ma lam yamut. Setiap ianya yang bertasdid ditujukan bukan kepada orang yang meninggal dunia Pak, tapi ditujukan kepada orang yang masih hidup dalam dunia. Dalam tafsir Hamamizadah diungkapkan bahwa kata mayit ianya yang bertasdid ditujukan kepada nuhyil qulubal mayyitata bi'inzari, kepada orang yang hidup dalam dunia ini tapi hatinya mati dari peringatan agama. Maknanya Pak, hati ini Pak kalau tak disirami dengan agama, tak disirami dengan khutbah, tak disirami dengan ilmu-ilmu akhirat, maka hati itu bisa mati. Sesuai dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dijelaskan oleh Abu Lais As-Samarqandi, manusia itu Pak dua kosakata. Yang pertama man artinya orang, yang kedua nasiyah artinya lupa. Maka identik sifat manusia ini pelupa. Apa yang lupakan manusia? Manusia lupa Pak bahwa hidup ini punya start, hidup juga punya finish. Hidup punya awal, hidup juga punya akhir. Yang namanya hidup pasti yang namanya akan muncul yang namanya kematian. Maknanya apa Pak? Kehidupan kita ini mari kita perbaiki bersama, karena dunia Pak sifatnya Pak lena, hanyalah permainan semata. Maka ungkapan Al-Imam Al-Ghazali lahir 450 Hijriah, meninggalnya 505 Hijriah. Apa kata beliau? Ada 4 sifat dunia ini Pak. Siapa yang tahu sifat dunia itu akan tenang hidupnya, akan nyaman kesehariannya, bahkan tak ada gundah gulana kegelisahan dalam hatinya. Siapa dia Ustaz? Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali, ad-dunya sari'ul waqt. Dunia ini Pak sifat yang pertamanya cepat berputar waktu itu terjadi. Pagi tiba-tiba Pak sudah siang, siang tiba-tiba sudah sore, sore tiba-tiba sudah masuk waktu malam. Tak terasa Pak. Rasa-rasanya baru 1 minggu Jumat yang lalu rasanya Pak, sudah masuk Jumat yang berikutnya. Rasa-rasanya baru 1 bulan, sudah masuk bulan yang selanjutnya. Rasa-rasanya baru saja 2023 Pak, bentar lagi kita masuk 2024. Maknanya apa Ustaz? Tak terasa. Maka Pak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dalam Al-Qur'an. Kata Allah, waktu fajar Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar. Naik waktu subuh Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, was subhi idza tanaffas. Naik waktu duha Allah bersumpah, wad duha, demi waktu duha. Naik waktu siang Allah bersumpah, wan nahar, demi waktu siang. Naik waktu sore Allah bersumpah, wal as, demi waktu asar. Naik waktu malam Allah bersumpah, wal lail, kata Allah. Bahkan sepertengahan malam pun Allah masih bersumpah, wa minal lail, kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu malam. Maknanya apa? Allah menegur kita semua. Kata Allah, kau yang kuberikan umur, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 80 tahun, pergunakan umurmu sebaik-baiknya. Wa innaka fil mayyit, sungguh kau pasti akan meninggal dunia. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal dunia, masuk ke alam kubur, dalam kitab Daqaiqul Akbar dijelaskan bahwa disambut kuburan itu, al-qabru huwa manzilun, kata kuburan itu, selamat datang kalau kau orang yang baik, taat kepada Allah, dicintai Allah, dicintai Rasul, capek engkau ibadah, nauma terurus, tidurlah kau di kuburan ini laksana pengantin baru. Wa takhtalifu adla'uhu, kalau kau orang yang buruk, sifat tingkah lakumu buruk, dibenci Allah, dibenci Rasulnya,
maka siap-siap kau akan mendapatkan azab di alam kubur ini. Ada orang begitu masuk kubur Pak, langsung minta sama Allah, ya Allah kembalikan aku ya Allah. Allah ungkapkan dalam surah Sajadah, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, hari ini aku melihat betapa nikmatnya surgamu ya Allah. Ternyata Pak, orang yang meninggal itu Pak, kalau masuk kubur dipertontonkan Allah nikmat Allah itu. Dan Allah tontonkan juga betapa dahsyatnya neraka itu. Farji'na ya Allah, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah, na'mal sholihan, sesungguhnya kami akan beramal soleh ya Allah. Ternyata orang begitu meninggal dunia masuk alam kubur Pak, minta balik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu yang sudah dilewatkan tak bisa untuk diulangi lagi. Yang kedua Pak, kata Imam Ghazali, dunia ni Pak, ad-dunya la'ibu wa lahun. Dunia ni Pak sebuah permainan. Dunia ni canda tawa. Dunia ni hanyalah panah. Tak ada yang kekal abadi. Maka kata Rasul, siapa yang malamnya memikirkan dunia, paginya sibuk mencari dunia, maka dia akan membuat lelah, capek, tak habis-habisnya, tak puas-puasnya untuk mencari dunia itu sendiri. Maka kata Imam Qurtubi, indah kali ungkapan Imam Qurtubi. Apa kata beliau? Dunia itu Pak seperti bayangan. Kita berdiri, bayangan kita di samping kita Pak. Geser kita ke samping, lari bayangan itu. Tak dapat kita bersatu dengan bayangan itu. Maknanya apa Pak? Semakin kita kejar, semakin tidak dapat. Maka Imam Qurtubi mengungkapkan bahwa berbaliklah engkau, niscaya bayangan itu yang akan mengejar dirimu. Ustaz, tak bolehkah kita mencari dunia? Boleh Pak, silahkan. Tak bolehkah kita bekerja Ustaz? Boleh, silahkan. Kita boleh berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku rumah yang mewah ya Allah, agar menyenangkan aku beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan aku tanah yang banyak ya Allah, agar mampu aku mendirikan pondok-pondok tahfiz Quran ya Allah. Ya Allah, berikan aku uang yang melimpah ya Allah, agar mudah aku untuk umrah, mudah berinfak, mudah memberikan sedekah. Boleh Pak, silahkan. Yang tak boleh, tujuan hidupnya semata-mata hanya untuk dunia semata-mata. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali, dunia ini Pak, sifat yang ketiganya ad-dunya makanul musibah. Dunia ini Pak tempatnya musibah, tempatnya bencana. 2019 kita dikejutkan luar biasa terjadi di Palu Pak. Masuk 2020, COVID-19 2021 luar biasa. Sampai 2023 kita kena musibah juga. Saudara kita habis di Palestina, dihajar, dimatikan Pak. 13.000 orang, bukan satu orang, 13.000 meninggal dunia. Musibah kita juga itu Pak. Karena mereka saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taklah sempurna iman seseorang itu, capek ibadah, capek solat, kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Aku berikan ujian itu kepadanya karena dia mampu. Kita mungkin tak mampu Pak berpisah dengan anak kita. Kita tak mampu berpisah dengan bapak kita. Hancur rumah kita, hancur keluarga kita. Mereka mampu. Sampai mereka tersenyum melihat begitu indahnya surga ditampakkan Allah di matanya. Begitu meninggalnya senyum wajahnya. Kita belum tahu bagaimana kita meninggal nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Al-Imam Al-Ghazali, sifat dunia ini Pak, ad-dunya makanun ibadah. Dunia ini Pak tempatnya beribadah. Kalau dengan luar biasa Allah berikan hujan yang luar biasa setiap hari. Kalau dengan meninggal dunia saudara kita, kaum kerabat kita, orang terdekat di antara kita meninggal dunia dia, bahkan minggu yang lalu elok kita berbincang-bincang dengannya.
Tetapi kita hari ini melihatnya terbujur kaki, tak menyentuh hati kita untuk beribadah kepada Allah, tak menyentuh batin kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Lantas bagaimana lagi Pak cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah Jumat yang terhormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Pak hidup dalam dunia ini, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau begitu nanti kita meninggal dunia, sepele kita dengan agama, sepele kita dengan Al-Quran, sepele kita dengan azab. Dalam surah Tuhan, lima hasartani wa qad kuntu basira. Mereka Allah bangkitkan dalam keadaan buta matanya, meraba-raba dia, mencari-cari dia. Ya Allah, kenapa buta mataku ini ya Allah? Dulu aku bisa melihat, dulu terang mataku ya Allah. Kazalik atatka ayatuna panasihtaha. Kau dulu sombong, so angkuh, merasa hebat dirimu itu. Kau sepele dengan agama, kau sepele dengan ibadah. Kau dulu sepelekan aku, panasihtaha. Hari ini ku sepelekan pula dirimu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 pesan Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama yang bisa kita ambil bahwa dunia ini Pak cepat berputar waktu. Yang kedua, ad-dunya la'ibu wa lahwun. Dunia ini adalah sebuah permainan. Yang ketiga, ad-dunya makanul musibah. Dunia ini tempatnya musibah. Yang keempat, ad-dunya makanul ibadah. Dunia ini tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah sebuah kenyataan, besok adalah sebuah harapan, semalam adalah sebuah hayalan. Kalau hari ini lebih baik dari yang semalam, maka kita termasuk orang yang beruntung dalam kehidupan. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari yang semalam, maka kita termasuk orang yang beruntung dalam kehidupan ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.